Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia dan Malaysia adalah negara yang bertetangga dan bersahabat. Namun tak dapat dipungkiri juga bahwa dalam hati kecil masing-masing bahwa kedua negara ini saling menyimpan dendam kesumat yang telah tertanam sejak zaman nenek moyang. Nah, jika perang antara Indonesia dan Malaysia terjadi, inilah negara-negara anggota geng motor Indonesia yang siap membantu jika diserang Malaysia. Jepang. Iya, Jepang. Jepang adalah salah satu negara yang pasti akan menolong Indonesia kalau Indonesia diserang. Mengapa demikian? Inilah alasannya, karena ekspor produk-produk terbesar Jepang adalah ke negara Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara konsumtif terbesar di dunia, dan Jepang adalah salah satu negara eksportirnya. Mulai dari mobil, motor dan spare part-nya, barang elektronik seperti kulkas, laptop, bahkan kebudayaan dan lain-lain dari Jepang semuanya dikonsumsi oleh orang-orang Indonesia. Indonesia pun juga merupakan eksportir hasil bumi dan bahan-bahan mentah seperti kayu, gas alam. Penyebabnya karena ekspor gas alam secara besar-besaran ke Jepang. Coba kita bayangkan lagi, negara Jepang yang sekecil seluas Pulau Jawa itu dapat dari mana bahan-bahan mentah buat produksi? Jika Indonesia diserang negara lain sampai hancur, maka produksi negara mereka pun akan berkurang, bahkan mati. Tidak heran bahwa Indonesia diakui sebagai negara sasaran bisnis oleh Jepang. Dan konon, anak-anak di sekolah internasional di Jepang sana sudah fasih berbahasa Indonesia. Tujuannya cuma satu, yakni jika lancar berbahasa Indonesia kelak mereka akan bisa berbisnis dan mengeruk keuntungan pula di Indonesia dengan mudah. Dan kalau Indonesia hancur, otomatis negara yang paling pertama rugi adalah Jepang. Jadi, si Jepang ini pasti akan mengupayakan dengan segala macam cara agar bagaimanapun Indonesia harus selamat. Bagaimanapun juga, Jepang akan habis-habisan membela negara kita. Singapura. Singapura adalah negara yang kedua dirugikan. Tidak diragukan lagi bahwa hasil devisa mereka lebih dari 50% berasal dari pembelanjaan orang-orang kita, yaitu dari Indonesia. Mulai dari pariwisata, apartemen dan kondominium, arena hiburan, pembelanjaan, kesehatan pengobatan atau medis, tempat pendidikan atau universitas dan lain-lain. Banyak lagi sebagian besar berasal dari orang Indonesia. Selain itu, banyak pula tenaga kerja ahli dan profesional yang datang dari Indonesia menuju ke Singapura setiap tahunnya. Akan ada kemungkinan kalau Singapura akan bersikap netral jika Indonesia diserang. Singapura akan menjadi salah satu daerah pengungsian orang-orang kaya dari Indonesia. Negara Singapura pun siap menampung para pelarian atau penjahat WNI yang dikejar oleh hukum Indonesia. Setelah menetap di sana, penjahat tersebut bisa berbisnis, berinvestasi, dan menyumbang devisa terhadap negara tersebut dengan aman dan mudah. Hal inilah yang menyebab Singapura merasa tertanam jasa dengan negara kita. Arab Saudi. Tidak bisa dipungkiri lagi kalau pendapatan terbesar negara Arab ini hanya dua, hasil minyak bumi dan jemaah haji dari berbagai negara. Nah, tahukah kita, kuota peserta jemaah haji terbesar adalah Indonesia setiap tahunnya. Jutaan peserta jemaah haji asal Indonesia datang ke sana setiap musim haji. Bahkan di Arab Saudi, pedagang Arab yang tidak fasih berbahasa Inggris, namun cukup fasih berbahasa Indonesia. Pedagang Arab punya banyak langganan dari negara kita, biasanya setelah aktivitas ibadah haji sudah rampung. Ketika akan balik ke tanah air, para jemaah tersebut berbelanja dulu buat oleh-oleh atau bekal buat sanak famili. Pedagang Arab itu juga mengakui ada banyak jemaah haji, bahkan ada juga orang Indonesia yang buka lapak dagang. Bahkan sudah puluhan tahun menetap di sana, semata-mata berdagang saja. Selain jemaah haji, tentu saja Arab Saudi sebagai negara pengekspor minyak bumi ke negara lain, termasuk Indonesia, adalah juga salah satu konsumennya. Selain itu, banyak juga barang-barang dagangan lain yang diekspor ke Indonesia. Apalagi
Mendekati bulan Ramadan dan Lebaran,